Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 1 halaman 364. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud dari surah Ar-Rahman ayat ke-17 artinya, dimanapun kalian menghadap di dalam sholat, disitulah kiblat yang Allah ridhoi, sebagaimana Allah memerintahkan agar kalian selalu menghadap kepadanya. Jadi, kapanpun seseorang mendirikan sholat berarti ia menghadap kepada Allah dan tidak menghadap kepada yang lainnya. Karenanya Allah mengabulkan apa yang diminta. Hikmah yang terkandung dalam masalah menghadap kiblat ketika sholat berarti seorang hamba yang sedang melaksanakan sholat itu sedang menghadap kepada Allah Maha Pencipta. Tetapi karena berhadap-hadapan langsung ini tidak mungkin, maka Allah menentukan tempat tertentu sebagai arah menghadap ketika sholat, yakni kiblat. Jadi seakan-akan orang yang menghadap kiblat sama saja sedang menghadap kepada Allah. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Sesungguhnya Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang. Di mana saja kita berada, disitulah ada Allah. Karenanya boleh saja menghadap kemanapun, karena berarti menghadap ke Allah. Karenanya beribadahlah kalian dimanapun kalian berada, dan menghadaplah kepadanya dimanapun kalian tinggal. Janganlah kalian terikat oleh tempat, karena yang disembah tidak terikat oleh tempat. Ayat ini turun sebelum turunnya ayat yang memerintahkan menghadap kiblat atau Ka'bah di dalam sholat. Ayat ini sekaligus merevisi pendapat-pendapat agama sebelum Islam yang mengatakan bahwa ibadah itu tidak sah jika dilakukan di luar gereja, kuil, atau tempat ibadah lainnya. Dan sebaliknya ayat ini menghilangkan prasangka yang mengatakan bahwa sholat itu tidak sah jika didirikan pada tempat-tempat tertentu, karena Allah hanya akan mengancam orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah sama sekali. Untuk lebih jelasnya, pada akhir ayat ini disebutkan bahwa Allah berada di mana saja karena Dia tidak terikat oleh tempat. Wa qalu takhadzallahu waladan. Kaum Yahudi mengatakan Nabi Uzair adalah anak Allah. Kaum Masehi mengatakan Isa adalah anak Allah. Kaum musyrik mengatakan bahwa para malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Jelasnya pendapat-pendapat tersebut tidak jauh berbeda, apakah merupakan pendapat sebagian mereka atau keseluruhannya. Sebab pendapat ini terus mempengaruhi kepada lingkungan lainnya. Dan ternyata mereka sama-sama bertanggung jawab dan bahu-membahu di dalam mengembangkan misi mereka ini. Subhanahu, membersihkan diri dari i'tikad yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Sebab anak yang mereka duga itu ada kalanya dari langit dan terkadang dari bumi, yang semuanya itu tidak sejenis dan tentunya tidak layak untuk Allah. Lebih-lebih sifat keinginan mempunyai anak itu karena rasa butuh pertolongan di dalam menanggung kehidupan setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Dan Allah suci dari hal-hal tersebut. Ballahu ma fis samawati wal ar kullul lahu qanitun. Kenyataannya tidaklah seperti apa yang mereka duga. Bahkan
Seluruh isi langit dan bumi ini adalah milik Allah yang tunduk kepada keagungan dan kekuasaannya, serta taat terhadap irodatnya. Jadi apakah dasar pegangan mereka yang menghususkan seseorang sebagai anak Allah dan sejenis dengannya? Bukankah Allah telah berfirman di dalam surah Maryam ayat ke-93, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan. Artinya tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Memang benar Allah telah memilih seorang hamba sesuai dengan kehendaknya, kemudian seseorang itu diberi keutamaan sebagai nabi. Tetapi bukan berarti ia bisa naik derajat atau sederajat dengan Tuhan. Badi'us samawati wal ardh. Artinya yang menciptakan keduanya dalam bentuk yang berbeda dengan ciptaan Allah sebelumnya. Jika demikian, bagaimanakah orang-orang yang ada di dalamnya bisa dikatakan sederajat dengannya? Maha suci Allah dari tuduhan seperti itu. Allah maha luhur dan maha tinggi dari semuanya itu. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Artinya, jika Allah berkehendak menciptakan sesuatu, maka Allah hanya perlu mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah ia. Penciptaan ini adalah rahasia Allah yang pengungkapannya disajikan dalam bentuk yang lebih dekat dengan makna yang dimaksud, yakni perkataan kun fayakun. Jadi ungkapan ini berdasarkan kata kiasan atau perumpamaan. Hal ini karena menurut bahasa manusia sangat sulit mengungkapkan irodah Allah yang berkaitan dengan sesuatu, yang kemudian disusul dengan munculnya sesuatu tersebut. Pelaksanaannya pun dilakukan Allah hanya dengan perintah. Kemudian sesuatu itu tercipta sebagai tanda tunduknya kepada Allah.